Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah Rahab dengan NIM 2215050189. Saya di sini menjelaskan tentang konsep pendidikan menurut Quran Surah At-Tahrim ayat 10 sampai 12. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu terjemahan At-Tahrim ayat 10 sampai 12. Ayat 10, Allah membuat perumpamaan tentang istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, dua wanita yang hidup di bawah bimbingan dua hamba soleh, namun tetap memilih ke jalan kekafiran. Meski berada di lingkungan yang baik, mereka tidak terselamatkan karena pengkhianatan mereka dalam hal agama. Ayat 11, istri Fir'aun, Asiyah, menjadi teladan bagi orang beriman karena keteguhannya dalam keimanan. Meski hidup di bawah kekuasaan tirani Fir'aun, ia berdoa kepada Allah agar diberi tempat di surga dan diselamatkan dari kaum yang zalim. Selanjutnya ayat 12, Maryam binti Imran adalah teladan kesucian dan ketaatan. Ia menjaga kehormatannya dan Allah memberinya karunia dengan kelahiran Isa alaihissalam. Ia menjadi simbol perempuan yang taat dan beriman. Selanjutnya yaitu penafsiran Quran Surah At-Tahrim ayat 10 sampai 12. Yang pertama menurut tafsir Ibnu Katsir, istri Nabi Nuh dan Nabi Lut digambarkan sebagai orang yang berkhianat, bukan dalam makna zina, tapi dalam ketidaktaatan. Selanjutnya penafsiran Quran Surah At-Tahrim ayat 10 sampai 12. Yang pertama yaitu menurut tafsir Ibnu Katsir, istri Nabi Nuh dan Nabi Lut digambarkan sebagai orang yang berkhianat, bukan dalam makna zina, tapi dalam ketidaktaatan dan penolakan terhadap risalah suami mereka. Istri Fir'aun tetap teguh dalam iman meski disiksa. Doanya terkenal dalam ayat 11 menunjukkan kekuatan iman seorang individu. Maryam adalah simbol kesucian dan Allah memilihnya karena ketulusannya dan kepatuhannya. Yang kedua yaitu menurut tafsir Al-Jalalain, istri Nuh dan Lut digambarkan mengkhianati suaminya secara agama meski mereka tinggal bersama Nabi. Istri Fir'aun disiksa karena keimanannya, tapi ia diberi balasan surga oleh Allah. Maryam mengandung Isa alaihissalam melalui perintah Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril dan ia menjadi contoh wanita yang sangat taat. Yang ketiga yaitu menurut tafsir Muhammad Quraisy Shihab, keberadaan dalam lingkungan yang baik tidak menjamin keimanan seseorang jika ia sendiri menolak kebenaran. Istri Fir'aun memberi pelajaran bahwa keimanan dapat tumbuh di lingkungan paling buruk sekalipun. Maryam menunjukkan bahwa pendidikan yang benar akan melahirkan pribadi yang suci, beriman dan taat kepada Allah. Selanjutnya yaitu kesimpulan penafsiran Quran Surah At-Tahrim ayat 10 sampai 12. Keimanan bersifat individu dan tidak bisa diwariskan atau ditularkan semata-mata karena hubungan keluarga. Hal ini terlihat dari kisah Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Meskipun mereka hidup bersama Nabi dan dalam lingkungan yang sangat religius, mereka tetap kufur karena tidak ada iman dalam hati mereka. Ini menegaskan bahwa pendidikan agama harus diterima dengan kesadaran dan keikhlasan pribadi. Yang kedua, lingkungan buruk bukan halangan untuk menjadi pribadi beriman dan saleh. Kisah istri Fir'aun, Asiyah, menunjukkan bahwa seseorang tetap dapat beriman dan bertahan dalam kebaikan meskipun berada di tengah kekufuran dan penindasan. Ini membuktikan kekuatan pendidikan iman yang bersumber dari hati yang bersih dan hubungan yang kuat dengan Allah. Yang ketiga yaitu kesucian dan ketaatan adalah pondasi utama pendidikan akhlak. Maryam binti Imran adalah contoh perempuan ideal dalam Islam. Ia menjaga kehormatan diri, menerima takdir Allah dengan penuh keimanan, dan menjadi simbol ketaatan serta keteguhan. Ini menggambarkan hasil dari pendidikan spiritual yang kuat. Selanjutnya, pendidikan dalam Al-Quran menekankan tanggung jawab pribadi dalam merespon kebenaran. Ketiga sosok perempuan dalam ayat ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada siapa yang mengajarkan atau di mana seseorang tinggal, tapi pada kesiapan individu menerima, meyakini, dan mengamalkan ajaran kebenaran. Selanjutnya yaitu konsep pendidikan dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 10 sampai 12. Ayat 10, pendidikan dan lingkungan. Pendidikan dalam keluarga yang baik tidak otomatis menjamin keberhasilan iman. Hati yang bersih dan terbuka menjadi syarat keberhasilan pendidikan agama. Yang kedua yaitu ayat 11, pendidikan keimanan dalam lingkungan buruk.
Keteladanan Asiyah menunjukkan bahwa keimanan bisa tumbuh meski dalam tekanan dan lingkungan yang tidak mendukung. Keteguhan iman sebagai hasil dari pendidikan nilai yang kuat dan doa yang tulus. Selanjutnya ayat 12. Pendidikan kesucian dan ilmu. Maryam menjadi simbol pendidikan yang menghasilkan pribadi yang menjaga kehormatan dan taat kepada Allah. Ilmu dan iman berjalan seiring membentuk kepribadian yang sempurna. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.